Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi, kira-kira ada yang bisa bantu saya mengingat kembali tentang pembelajaran minggu kemarin yang telah kita bahas? Silakan. Silakan, Sarah Mulyani. Minggu kita telah membahas tentang identifikasi kualitas air, Pak. Ya, benar ya. Jadi minggu kemarin kita telah membahas tentang identifikasi kualitas parameter kualitas air ya. Sebentar, saya share dulu tentang materi pembelajaran kita. Jadi bisa dilihat? Oke. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas tentang pengukuran ya. Parameter kualitas air. Jadi, menurut kalian di manakah ikan hidup? Ada yang tahu? Di air, Pak. Iya, hidup di air. Kemudian, menurut kalian, air seperti apa yang bisa menjadi tempat hidup ikan? Air yang bersih dan layak. Air yang bersih dan layak. Ya. Kemudian air yang apakah ikan bisa hidup di air yang kotor atau tidak? Ada yang bisa dan ada juga yang tidak, Pak. Ya. Untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi bagaimana kualitas air yang layak untuk hidup ikan itu sebenarnya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini adalah melalui gambar atau video. Jadi peserta didik dapat menganalisis pengukuran parameter fisika kualitas air pada kolam budidaya. Kemudian melalui gambar video, peserta didik juga dapat mengevaluasi pengukuran parameter kualitas air pada kolam budidaya. Kemudian dengan praktek, peserta didik dapat melakukan pengukuran parameter fisika kualitas air pada kolam budidaya. Selanjutnya, kalian bisa lihat pada kedua gambar ini. Udah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Jadi menurut kalian, apa yang bisa kalian ceritakan dari kedua gambar tersebut? Ada perbedaan dari air yang berbeda. Karena jenis kolam berbeda sehingga mempengaruhi warna dan bentuk. Ya, benar ya kan? Jadi ya. Ini dia. Jadi dari gambar tersebut kalian bisa lihat dari warna yang berbeda, ya kan? Jadi menurut kalian, kira-kira kedua kolam tersebut layak nggak untuk ikan? Layak, Pak. Ya. Jadi untuk kita bisa tahu layak atau enggak layaknya, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait
pembelajaran materi pengukurannya. Jadi nanti hasil pengukuran kita akan bisa menentukan bahwa air tersebut layak atau tidak layak pada untuk kehidupan ikan. Jadi parameter kualitas air bisa dilihat nih ya. Bisa, Pak. Ya, parameter kualitas air yang kemarin kita identifikasi itu ada 3, yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Kemudian di sini yang akan kita lakukan adalah parameter fisika, yaitu cahaya, suhu, kecerahan, dan kekeruhan. Kecepatan dan Cerahan Nah, warna. panas. ya, benar. Ya. Tapi ya, Oke. Pak, tapi murah-murah. Padatan total terliter larut. Kemudian Ya, salinitas. ya, iya. Oke, yang pertama ya, Cahaya. cahaya. Ada yang tahu alat untuk mengukur cahaya ini apa? Ya, itu adalah luxmeter, ya. Kemudian kekuruhan. Kekuruhan, alat untuk mengukur kekuruhan apa? Ada yang tahu? Apa? Turbidity meter. Iya, turbidimeter, ya. Ini alatnya. Warna. Nah, jadi yang seperti kalian lihat di kolam-kolam tadi, ya, banyak warna berbeda-beda tadi ya. Ada variabel selanjutnya adalah kecepatan arus, ya. Jadi alat untuk mengukur kecepatan arus itu sebenarnya adalah current meter, ya. Tapi bisa dilakukan pengukuran secara manual, ya. Kemudian debit air, begitu juga debit air, ya. Sebenarnya bisa digunakan dengan alat yang namanya current meter, ya. Tapi bisa juga dilakukan secara manual. Itu debit air, ya. Debit air itu berarti tergantung dari arus. Nah, ini dia. Kemudian ada pengukuran TSS, ya, dan TDS, ya. Selanjutnya adalah salinitas. Kemudian untuk pengukuran kualitas air ini adalah kisarannya, ya. Jadi untuk faktor fisika, ini dia, bisa dilihat kan? Saya minta kalian memperhatikan video berikut ini. Bentar, ya. Nanti kalian amati video ini, kelompoknya udah dibagi ya, yang seperti kelompok yang kemarin. Jadi kalian amati, buat tugas di dalam LKPD. Silakan Ridwan, ada yang mau disampaikan Ridwan? Kemudian dicatat hasil pengukurannya ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, ya. Iya, Bu. Udah dicatat hasil pengukurannya semua tadi di video tersebut? Udah, Pak.
Oke, kalau udah dicatat ya, saya minta kalian melakukan pengukuran sederhana dengan alat yang udah tersedia ya, yang udah kalian siapkan kemarin, sumber air yang ada di lingkungan kalian. Jadi kira-kira parameter fisika yang tadi baik kedalaman, kemudian suhu, silakan kalian melakukan pengukuran. 30 derajat Celcius. Ya, oke. Warna hijau airnya. Ya. Warna air kan? Oke, kalau udah selesai, udah dicatat, kemudian nanti kalian diskusikan, nanti kalian bandingkan dengan kualitas air standar untuk budidayanya, ya. Silakan Oke, kalian Pak. diskusikan sama teman-teman, ya. Di WA group juga bisa, ya. Kalian diskusikan. Kelompok berapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 1, Kak. Silakan. Di apa dulu kameranya? Biar teman-teman lain bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adisa Nana Putri berwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan. Variabel dari parameter fisika salinitas. Pasir dan lumpur yang kami peroleh, kami bandingkan dengan nilai standar parameter fisika untuk kualitas air minum dari hasil bandingan kualitas air dengan parameter fisika layak untuk ikan yang bisa hidup di perairan payau, seperti nila, mujair, bandeng, dan lain-lain. Dari hasil pengamatannya, itu sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam standar pengukuran, ya. Jadi memperoleh hasil yang bisa akurasinya dalam nanti hasil di dalam LKPD kalian bisa kalian foto, kemudian kalian kirim ke classroom nanti ya, jangan lupa ya, di classroom. Kira-kira ada poin-poin penting yang bisa kalian ambil dalam proses pembelajaran ini. Jadi pada pengukuran kualitas parameter fisika yang kita lakukan ini adalah jadi untuk menentukan ya yang parameter-parameter yang secara berarti fisika, variabel fisika yang nantinya kita bisa menentukan layak atau tidak layak untuk dilakukan budidaya. Jadi makanya kita perlu melakukan pengukuran. Dan proses pengukuran itu, cara dan teknisnya, peralatan yang digunakan harus memenuhi kaidah-kaidah untuk melakukan pengukuran. Jadi hasil pengukurannya tadi bisa menjadi rekomendasi atau acuan dalam menentukan membuat kesimpulan layak atau tidak layaknya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian saya memberikan apresiasi bagi kelompok 1 yang telah melakukan, kita hapus dulu ya, kita beli hapus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Selanjutnya nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengujian atau pengukuran parameter kimia dan biologi. Jadi untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan pengukuran parameter tadi parameter fisika udah kita lakukan, jadi parameter biologi dan kimianya. Nanti kita lakukan pengukuran seperti apa, nanti materinya. Silakan kalian juga bisa cari informasi-informasi terkait materi tersebut yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi kedepannya kita bisa apa? Sebelum kira-kira ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan? Ada, Pak. Bisa dipahami semua ya? Bisa, Pak. Bisa dilakukan pengukuran lagi ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, mantap ya. Silakan ada di classroom juga ada uji kompetensi ya. Silakan kalian kerjakan uji kompetensi di
Classroom. Oke, Pak. Ya, nanti untuk bahan penilaian saya bahwa ketercapaian kompetensi tujuan pembelajaran kita hari ini sampai di mana. Oke ya? Nah, Iya, Pak. ya, saya rasa cukup sampai di sini proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, ya. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu depan ya. Tetap jaga kesehatannya ya. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Ya.